Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Tayyib ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang fi'il. Dan kalau sudah paham ya terkait tentang fi'il madhi, kita insyaallah akan memasuki fi'il mudhari'. Jadi antum kalau baca hadis sering mendengar ya kan ya, sami'tu Rasulullah gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah gitu ya. Antum perhatikan situ kalimat sami'tu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah. Sami'a mendengar. Tu itu kan saya. Nah itu. Jadi nanti antum kalau sudah sedikit ada dasar ya, antum nanti perhatikan ya kalau baca Quran, baca hadis. Disitulah ya kawan, sisi kita bisa mentadabburi, meresapi Al-Quran. Karena kita tahu maknanya sedikit demi sedikit. Ya. Baik, sekarang kita masuk al-fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari'. Ini siapa ya? Yang contoh-contoh ini. Jika tadi fi'il mudhari'. Dan fokus yang di sini, yang kedua. Urutan yang kedua. Kalau ini clear ya. Fi'il madhi. Sekarang kita masuk fi'il mudhari'. Nah, untuk fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang atau sedang ya. Ini bagaimana cara mengetahui ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Pertama ikhwan, biasanya bisa kemasukan sin, huruf sin di depannya. Antum sering baca Al-Quran ya, kalla saya'lamun. Ya, pernah dengar ya? Surat apa itu ikhwan? Summa kalla saya'lamun. An-Naba. Ahsantum. Nah ini masukkan sin. Pasti ini setelahnya pasti fi'il mudhari'. Kalau madhi nggak mungkin masukkan sin. Nah bisa masukkan sin. Ya, contohnya apa lagi ikhwan? Dalam Al-Quran banyak loh. Sayasla naron hamiyah. Ya, surat apa itu? Di mana nih? Di sini aja ya. Sayasla naron hamiyah. Al-Ghasyiyah ya. Sa, ini kan masukin sa. Sayasla naron. Coba, artinya akan, kelak mereka akan mengetahui. Mereka kelak akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Naron hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ini artinya akan, kelak akan begitu. Itu sin menunjukkan nanti ya, maksudnya bukan sekarang, berarti nanti. Atau ciri yang selanjutnya bisa kemasukan saufa. Ini sering banyak di dalam surat apa itu At-Takasur ya. Kala saufa ta'lamun ya, itu saufa.
hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Ini nggak boleh disambung ya. Saufa ta'lamun. Sama artinya kelak kalian akan tahu nanti. Kelak kalian akan tahu. Contohnya mungkin Anda bilang gini ke antum, ikhwan. Al-an ya nahnu sanata'allamu al-lughatal arabiyyah. Al-an sekarang sanata'allamu kita akan belajar. Kita akan belajar sanata'allamu sin. Kita akan belajar al-lughatal arabiyyah. Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Ya, al-an nahnu sanata'allamu al-lughatal arabiyyah. Ini pakai yang pakai sin ya, itu yang pakai sin tadi. Atau tadi saya ulangi, saufa. Al-an saufa nata'allam al-lughatal arabiyyah. Kalau sudah ada saufa, jangan kasih sin lagi ya. Udah mewakili salah satu aja. Kalau mau pakai saufa ya saufa, pakai tambahan sin ya, pakai sin. Itu salah satu, jangan digabung saufa sata lamun, nggak ada kayak gitu ya. Baik, ini ngerti ya. Nah ini yang lebih, nanti ini kita akan masuk yang ciri yang selanjutnya. Silakan antum tambahkan nanti. Kalau antum melihat di Al-Quran ada sin, ada saufa, itu berarti fi'il mudhari ya, yang artinya kelak atau akan datang. Tapi kalau sudah percakapan ya kawan, kita nggak mikir kayak gini sudah, nggak mikir mau kelak, mau akan datang, mau madi, mau mudhari, ya ngomong aja sudah. Ya, yang penting maknanya paham, itu sudah. Ya, itu kalau kita mau percakapan Pak ya. Jadi nggak usah mikir yang agak rumit. Sekarang madi, mudhari, itu nggak usah dipikir sudah. Pokoknya ngomong aja kalau percakapan mah. Baik, kalau ini sudah ngerti, kita akan masuk ciri yang selanjutnya. Diawali salah satu dari huruf anita. Anita berarti apa kan? Alif, nun, ani ya, sama ta. Kalau kita singkat Anita ya. Anita, biar gampang. Atau mau singkat Naaitu juga boleh, Anita juga boleh. Pokoknya biar gampang diingat aja lah. Nah, kalau fi'il mudhari pasti ini sudah ya, diawali salah satu dari huruf Anita. Entah diawali depannya hamzah a, atau nun na, atau ya atau ta, atau kita singkat dengan Anita. Nah, untuk pemula saya ulangi lagi nih, kita gunakan subjek 4 ini dulu ya, dia, huwa, nahnu kami, anta kamu, ana saya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau untuk fi'il madhi, perubahan subjeknya di mana? Di belakang. Saya tahu, jadi alim tuh. Kamu tahu, alimta. Kami tahu, alimna. Tayyib. Dia tahu, alima. Nah, sedangkan untuk fi'il mudhari di depan ya kawan. Lihat. Nih. Ya lamu diawali ya kan? Nih salah satu ini ya. Nah ini ketemu sudah. Saya akan tulis di sini deh. Ini saya hapus dulu aja ya amarnya, biar cukup tempatnya. Perhatikan.
ada ini 4 aja dulu, 4. Antum lihat perubahannya. Kalau dia mengetahui, dia sedang mengetahui, berarti apa Mas? Kita pakai kalimat ya'lamu ya. Berarti huwa ya'lamu. Saya mengetahui, antum merubah saja tuh kan. Berarti apa ya kawan? A'lamu. Nah, saya ya, a'lamu saya. A'lamu saya. Kamu ta'lamu. Nah, udah ngerti kan? Ini perubahannya. Nih. Terus nahnu nih Mak. Masih utuh Pak. Na'lamu. Ini Bang. Ini huruf ini. Anita inilah. Alif, nun, ya dan ta. Ya, jadi untuk fi'il mudhari' perubahan subjeknya terletak pada depan awalnya ini. Sedangkan untuk madhi di belakang. Beda tipis ya. Nah, tapi kalau antum sudah ngomong ya nggak peduli sudah mau madhi mau mudhari', yang penting paham ya. Antum mau pakai yang ini boleh, yang ini boleh. Yang penting paham. Ini hanya sekedar membedakan waktunya saja. Beda fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya saja. Waktunya saja yang beda. Kalau madhi kan tadi lampau, mudhari' waktu sekarang. Nah, sekarang kita kiaskan ya kawan. Nasara, saya menolong. Saya sedang menolong. Apa sarafnya? Suru. Sukunkan yang di tengah ya, yang di pertama ini, huruf kedua. Sukunkan sama. Wajib Ustaz. Iya. Wajib itu. Ansuru, saya menolong. Kami sedang menolong. Nan suruh. Gitu ya kan ya? Sama kan? Kamu sedang menolong. Tan suruh. Dia sedang menolong. Yan suruh. Semudah itu kan? Lagi kita kiaskan ini yasma'u. Sekarang saya sedang mendengar. Asma'u ya kan? A kan saya. Asma'u. Ana kan A. Tuh ana A ya, ana A. Asma'u. Kamu sedang mendengar. Tasma'u. Kami sedang mendengar. Nasma'u. Dia sedang mendengar. Yasma'u. Baik, lanjut. Sekarang yaktubu ya. Saya sedang menulis. Aktubu. Ya, atau bisa bikin kalimat nanti ya kawan. Aktubu ar-risalah. Jadi A itu sudah terkandung domir ana Pak, saya. Jadi nggak perlu antum kasih ana, sudah mencukupi. Tapi kalau mau dikasih ana juga boleh. Ana aktubu, begitu perubahannya. Ya, ana aktubu ar-risalah. Saya sedang menulis surat. Kami telah menulis. Apa bahasa Arabnya? Naktubu. Kamu sedang menulis. Taktubu. Gitu ya kan ya. Terus dia sedang menulis. Yaktubu. Udah nggak? Udah kan? Terus jalasa. Yajlisu. Kami sedang duduk. Najlisu. Ya. Saya sedang duduk. Ajlisu. Terus kamu sedang duduk. Tajlisu. Itu kan ya. Mudah. Tuh perubahannya di depan. Kalau fi'il mudhari' perubahan subjek pelaku. Kalau fi'il madhi saya ulangi lagi di belakang. Beda tipis ya. Beda tipis. Itu cirinya di antaranya. Itu pasti ya, pasti begitu. Nah, ketika sudah ada salah satu dari huruf na'aitu ini, biasanya ada tambahan ini, saufa atau si. Salah satu aja ya, jangan semua ditaruh semua, enggak. Salah satu aja. Semakin memperkuat kalau ini fi'il mudhari'. Akan
kelak atau akan gitu Pak. Ya sama. Tapi dari sisi bahasa Pak ya, kalau saufa itu akannya itu dalam waktu dekat Pak, 1 jam 2 jam ya. Kalau saufa itu nanti Pak, masih lama, mungkin sebulan lagi gitu atau seminggu lagi. Cuman dari sisi jeda waktunya aja Pak, sama-sama untuk masa yang akan datang, cuman bedanya kalau sin jaraknya lebih dekat. Akannya itu nanti mungkin ya sejam 2 jam ya. Kalau saufa jedanya lebih lama ya, mungkin bahkan di akhirat kan ini. Kalau la saufa ta'lamun, kelak mereka akan tahu nanti akibatnya di mana, di hari kiamat. Kan mesti nanti Pak, masih lama. Kita nggak tahu kapan hari kiamat ini Pak. Nah itu. Intinya kelak dia akan menyesal dia nanti di hari kiamat. Ya. Paham ya kawan? Sudah? Langsung fi'il amr nih. Contoh lagi ya kawan. Saya akan tambahkan ya kosakata yang lain. Apa ya kawan? Selain ini ya. Ya, qara'a saya sedang membaca. Saya sedang membaca. Tambahkan qara'a coba. Berarti yaqra'u ya. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Saya sedang membaca. Apa ya kan masalahnya? Aqra'u. Ingat sukunkan yang huruf kedua ya. Aqra'u. Kemudian di dhammah yang huruf terakhir ya. Kami sedang membaca. Naqra'u. Kamu sedang membaca. Taqra' ya. Baca kamu gitu kan. Bisa gitu kan. Dia sedang membaca. Yaqra'u. Ya, ini. Ya. Makan sekarang. Akala ya'kulu. Ayo kita akala ya'kulu, makan nih artinya. Kami sedang makan. Apa Pak masalahnya Pak? Na'kulu. Atau Mas? Kamu sedang makan. Nah, ta'kulu. Kalau saya sedang makan Pak, akulu. Atau kalau dalam ilmu tajwidnya dipanjangkan ya, akulu gitu ya. Karena itu hamzah ketemu hamzah ya, jadi panjang aja gitu. Itu di tajwid nanti pelajarannya, di Ustadz Majuki nanti kayak gitu. Baik, sekarang saya rubah lagi Mas. Dzaraba yadribu, memukul. Kami sedang memukul. Apa Mas? Nadribu. Saya sedang memukul. Adribu. Kamu sedang memukul. Tadribu. Dia sedang memukul. Yadribu. Begitu Pak ya? Mudah Pak, insyaallah. Gak ada yang sulit. Ya tinggal kosakatanya itu diperbanyak kosakatanya. Coba sekarang kasih contoh yang lain ya, biar semakin jelas ini. Fahima yafhamu. Yafhamu kan paham. Saya paham. Afhamu. Kami paham. Nafhamu. Terus kamu paham. Ya tafhamu. Dia paham. Yafhamu. Gitu Pak. Paham. Nanti kalau belajar sorof lebih enak lagi, banyak nanti kosakatanya di sini sorof. Nah, itu untuk modal kita bisa ngomongnya di situ. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan subjek yang kita inginkan. Biasa dalam percakapan kan cuma 2 orang Pak ya, saya dan kamu ya. Kalau enggak anta, saya kamu kan gitu doang yang dipakai. Kalau dalam percakapan. Baik, paham ya kawan ya? Tambah lagi ya kawan. Ini banyak di sini contohnya nih.
Kanasa yaknisu atau yaknusu, menyapu ya, menyapu tuh yaknusu. Makanya dikatakan miknasatun, alat menyapu. Berarti kan sapu. Bahasa Arabnya sapu kan miknasatun. Kanasa yaknusu, saya menyapu, saya sedang menyapu. Apa maksudnya? Aknusu, kami sedang menyapu. Naknusu, kamu sedang menyapu. Taknusu, dia seorang laki-laki sedang menyapu. Yaknusu. Mudah ya? Sahal insyaallah. Cuman perubahan subjeknya hanya di depan kalau untuk fi'il mudhari. Itu aja dulu ya cirinya, 3 aja dulu, enggak usah banyak-banyak. Mungkin nanti admin ya atau Mas bikin ringkasan Mas di catatan. Mungkin kalau ikhwan yang enggak masuk kan bisa baca rangkuman tentang isim, ciri-ciri isim yang antum tahu aja ya. Rumus mudhaf ilaih, terus ciri-ciri fi'il madhi, fi'il mudhari itu diketik aja Mas, di-share di situ. Grupnya biar nggak sepi ya. Ya Mas ya. Biar ada ilmunya di situ. Walaupun sudah ada YouTube, terkadang orang itu malas nonton YouTube, Pak. Yang ditonton bola ya kan, berita gitu Pak. Larinya kemana-mana pikirannya. Ya, yang seru-seru Pak biasanya kalau YouTube-nya. Kalau untuk ngaji kayaknya walam ya, jarang kayaknya, nggak bisa kayaknya. Kayaknya medianya sudah beda, untuk hiburan kan di situ, bukan untuk ngaji. Kecuali orang-orang yang memang benar-benar serius belajar. Baik, sekarang kita masuk fi'il amr ya. Kalau sudah paham, ada pertanyaan seperti ini kan? Nanti pembahasan perluasannya ya untuk subjeknya kan, nanti kan banyak subjek itu ya. Bisa mereka laki-laki, kalian laki-laki, mereka perempuan. Nanti di pembahasan sorof saja. Karena ada 14 subjek nanti yang harus kita pelajari. Untuk pemula ini aja dulu, 4 aja dulu. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke fi'il amr. Masih kuat kan? Dilanjut? Masih ya? Baik. Kalau udah ngantuk ya udah nih, akan diakhiri. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ana hapus ya kawan. Kita fokuskan ke fi'il amr sekarang. Fi'il amar, fi'il perintah. Nah, untuk fi'il amar ini cara membuatnya, kan? Cara membuatnya diambil dari fi'il mudhari'nya. Kita tulis ulang aja di sini ya. Ya'lamu, terus yansuru, yasma'u, yaktubu, yajlisu. Baik. Cara yang pertama ya kawan, cara membuatnya. 1, disukun huruf terakhir.
Sukunkan ya. Oke, kita sukun satu nih. Contohnya satu dulu, ya'lam. Kita sukunkan. Sukunkan semua. Nih. Cara membuat fi'il amr. Kemudian dibuang huruf ini Han, depan ini. Huruf na itu loh, dibuang depannya itu. Huruf iya-nya dibuang. Kedua, kalau bahasa Arabnya namanya istilahnya huruf mudharaah namanya ini. Huruf mudharaah, huruf fi'il udhuf yang menunjukkan fi'il mudhari'. Dibuang ya. Huruf mudharaah aja ya. Mudharaah. Bahasa kita huruf iya tadi, di antaranya ya. Ya ada hamzah, ada ya, ada nun, ada tak kan, yang dibuang nih. Namanya mudharaah. Kita buang ya, semuanya buang nih. Kita buangin semua nih. Kita buang. Baik. Yang terakhir Ewan. Yang terakhir ini ada dua keadaan ya. Jika tidak bisa dibaca, maka ditambahkan hamzah, alif di depannya. Ayo kita praktekkan ya, Wan. Sekarang ini bisa kebaca nggak kira-kira? Hah? Nggak bisa. Karena ya-nya udah kebuang kan tadi, huruf mudharaahnya. Ini huruf yang dibuang mudharaah itu, huruf yang di awal tadi kita buang. Udah tambahkan apa ya, Van? Alif. Tambahkan alif semua ya. Ini kan nggak bisa kebaca juga nih. Alif, alif, alif. Sudah ini. Terus gimana cara membaca alifnya? Dibaca U atau I? Ya kan? Ini biarkan saya ya. Yang di belakang biarkan saya dulu. Apa adanya. Nah, kalau huruf sebelum terakhir di fathah Pak ya? La kan? Betul? Maka di kasroh Pak. Ini jadi gini ya nulisannya. Kalau dia kan sendirian. Dia nggak bersambung jadi gini. Lam. Ketahuilah artinya. Ya ketahuilah. Antum kalau baca usul salasa kan gitu kan? I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah marah matimu. Penulisnya pakai kalimat i'lam sering. Itu perintah, Pak. Artinya pembaca, para santri hendaknya memperhatikan. Ini ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Maka harus dipasang ke telinganya, perhatikan. I'lam. Ini kalau huruf sebelum terakhir di fathah Pak ya, di kasrah. Kemudian di sini kan huruf terakhir di mana? Di dhammah. Maka dibaca dhammah Pak ikut. Hamzahnya di dhammah. Alifnya di dhammah. Jadi unsur. Tolonglah. Unsurni, tolonglah aku gitu. Sama di fathah berarti apa ini? Sama seperti yang di atas. Di kasrah. Isma, dengarkanlah. Iya, perintah kan? Dengarkanlah. Ini di dhammah Pak. Berarti di dhammah juga hamzahnya. Uktub. Tulislah. Di kasrah Pak, belum ada nih. Nih, berarti yang fathah sama kasrah di kasrah. Ijlis,
duduklah. Ijlis, duduklah, gitu ya. Gampang kan? Itu fi'il amr, seperti itu. Ya. Jadi kita perjelas lagi, jika tidak bisa dibaca, maka ditambahkan alif. Harokat alif yang sini aja ya, ya. Keempat ya. Harokat alif di kasroh jika apa? Jika huruf sebelum terakhir, ya, jika huruf sebelum terakhir di fathah dan kasrah, Pak ya. Fathah dan kasrah. Di fathah dan kasrah. Ini paham gak kayak gini? Tulis saja lah. Seperti ini kan kasrah nih. Ini fathah, ini fathah. Jadi nanti alifnya di kasrah. Kemudian jika dhammah, Pak ya. Jika di dhammah huruf sebelum terakhir, maka di dhammah juga. Maka alifnya di dhammah. Nih. Ini Pak, cara mengetahui atau cara membuat fi'il amr. Jadi sebenarnya kurang ini, tambahkan satu lagi Pak ya. Diambil dari fi'il mudhari' Pak, biar tambah jelas. Diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian disukunkan, kemudian dibuang huruf mudhara'ahnya, kemudian jika tidak bisa dibaca maka ditambahkan alif. Berarti 5 Pak ya. Harokat alif di kasrah jika huruf sebelum terakhir di fathah dan di kasrah. Huruf alif di dhammah jika huruf sebelum terakhir di dhammah. Kalau dakhala yadkhulu, kalau dakhalan fi'il madhi, yadkhulu fi'il mudhari', berarti fi'il amrnya apa Pak? Yadkhulu berarti udkhul, masuklah. Ya. Kenapa dibaca dhammah Pak alifnya? Karena sebelum terakhir di dhammah. Udkhul gitu Pak. Baik, kharaja yakhruju, apa amrnya? Ukhruj, keluarlah. Nah, gitu. Gitu Pak ya. Antum perhatikan aja huruf sebelum terakhir. Baik, seperti ghafara yaghfiru, berarti apa? Amrnya ighfir. Baik, ahsantum. Contoh lagi Pak ya, halaka yahliku, binasa. Halaka yahliku binasa. Apa amrnya? Ihlik, binasalah. Ya. Kasara yaksiru, apa amrnya? Iksir. Ya, iksir berarti. Darasa yadrusu, apa amrnya? Udurus. Mudah Pak ya? Insyaallah mudah. Razaqa yarzuku, berarti apa amrnya? Urzuk.
Ya Allah urzukna, berilah kami rezeki. Itu Pak, nanti kalau bisa bahasa Arab, nah itu doanya pakai bahasa Arab. Ya, berilah kami rezeki ya Allah ya Ar-Razzaq urzukna. Ya bisa kan? Tinggal dipraktekkan saja. Ya perbanyak kosakata, nanti sudah tahu kan tadi cara memberikan subjeknya, kemudian cara membuat fi'il amrnya, itu bisa sudah. Kalau qatala yaqtulu, uktul, bunuh, membunuh, itu qatala itu membunuh. Ya, kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu perbuatan fasik dan membunuhnya perbuatan kufur. Ya, kufur itu ada tingkatannya ya. Tingkatan yang paling parah apa? Syirik ya. Kekufuran yang paling besar itu kesyirikan. Roja'a yarji'u, apa amarnya? Irji, pulanglah, pulang, kembalilah. Irji. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan ya kepada orang yang sholatnya jelek. Hadis musi'is sholat. Hadis Imran bin Husain. Sholatnya kayak orang ini ya kan, kayak ayam makan itu, matok makanan cepet. Nabi mengatakan irji, fa innaka lam tusalli, kembali sholat lagi. Kamu belum sholat, itu bukan sholat namanya. Sholatnya kecepatan ya kan, nggak khusyuk, nggak ada tumakninah. Itu bahasanya irji, fa innaka lam tusalli. Nah itu tadi, roja'a yarji'u irji. Ya. Itu perintah namanya ya. Kemudian hamala yahmilu, apa amarnya? Ihmil, ya, dikasrah ya. Ininya apa tadi? Hamzanya atau alifnya karena sebelum terakhir di kasrah. Berarti ya, sudah paham ya? Insyaallah ya. Enggak ada masalah. Cukup. Paham? Ya udah, gampang tinggal dibaca aja. Contohnya ini yang bisa dibaca. Yang sudah 4 huruf ya, allama yu'allimu. Kan tadi kan cara membuat fi'il amr. Sukunkan ini Pak ya, sukunkan huruf terakhir. Kita tulis di sini Pak ya. Kan yu'allimu. Sukunkan Pak. Nah, kita ganti sukun. Buang iya-nya depan. Kayak kita buang. Bisa kebaca nggak Pak? Bisa. Udah berarti udah tinggal baca aja. Berarti alim, ajarilah. Alam kan mengajar. Setelah mengajar, yu'alim sedang mengajar. Kalau alim, ajarilah. Ya. Ajarilah. Ini bisa kebaca Pak. Udah nggak usah pakai tambahan alif lagi kalau sudah bisa kebaca. Nah ini biasanya pada fi'il yang sudah 4 huruf Pak ya. Ini kan masih standar 3 huruf, 1, 2, 3. Ini sudah berapa ini? Tambahannya 1, 4 ya. 1 ini double kan lamnya. Berarti 1, 2, 3, 4. 4-nya mim. Itu alim sudah, nggak perlu ditambah apa? Alif lagi, karena sudah bisa kebaca. Itu Mas ya? Paham ya? Maksudnya saya bilang tadi, jika bisa dibaca ya nggak bisa kebaca, tambahkan alif. Tapi sudah, kalau bisa kebaca ya sudah, tinggal dibaca saja. Nggak perlu pakai tambahan alif. Lanjut ya kawan, apa cukup? Cukup ya. Maksimal jangan 8 kan.
Iya. Bentar, Mas. Bentar, Mas. Baik, ada pertanyaannya? Enggak ada, ini sudah. Kita cukupkan ya kawan. Mungkin demikian ya yang bisa kita. Ada pertanyaan, Mas? Ada? Enggak ada ya? Baik, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu nafi' ya, ilmu yang bermanfaat, sekaligus pemberat nanti di amal, pemberat di timbangan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh tanya ya kawan yang mungkin ada iskal, boleh tanya di grup, nggak apa-apa ya. Pelajaran sudah kita sampaikan, antum masih ganjal, nanti boleh tanya di grup ya, di grup WA ya. Nanti kalau bisa jawab, sana jawab.